Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa disingkat dengan SPLDV. Setelah kalian melakukan kegiatan belajar ini, diharapkan dapat 1. Memahami sistem persamaan linear dua variabel. 2. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. 3. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. 4. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Dan yang terakhir, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan. Kita mulai dengan pengertian sistem persamaan linear dua variabel terlebih dahulu. Apakah yang dimaksud dengan SPLDV? Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV adalah suatu sistem persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masing bervariabel 2. Misalnya, variabel X dan variabel Y. Bentuk umum SPLDV adalah AX ditambah BY sama dengan C, PX ditambah QY sama dengan R, di mana A, B, P, Q adalah koefisiennya. X dan Y adalah variabel. C dan R adalah konstanta. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama, kita dapat menggunakan metode grafik. Yang kedua, kita dapat menggunakan metode eliminasi. Yang ketiga, kita dapat menggunakan metode substitusi. Dan yang keempat, kita dapat menggunakan metode gabungan. Metode gabungan adalah gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Kita mulai dengan metode grafik. Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik dilakukan dengan menggambar persamaan linearnya ke dalam bentuk grafik pada koordinat kartesius. Masih ingat? Kemudian, setelah kita peroleh gambar dari dua persamaan linear tersebut, kita cari titik potongnya. Titik potong dari kedua persamaan linear tersebut merupakan penyelesaiannya. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 4x ditambah 2y sama dengan 8 dan x dikurangi y sama dengan negatif 1 menggunakan metode grafik.
Langkah pertama, kita menggambar grafik 4x ditambah 2y sama dengan 8. Kita cari titik potongnya dengan sumbu y, yaitu dengan memasukkan nilai x sama dengan 0. Atau kita substitusikan nilai x sama dengan 0 ke dalam persamaan 4x ditambah 2y sama dengan 8. 4 dikali 0, karena nilai x-nya kita ganti dengan 0, ditambah 2y sama dengan 8. 4 dikali 0 hasilnya 0. Sehingga tidak perlu kita tulis, langsung kita tulis 2y sama dengan 8. Sehingga kita peroleh nilai y-nya adalah 8 dibagi 2, yaitu 4. Sehingga kita peroleh titik yang pertama adalah dengan koordinat 0,4. Berikutnya, kita tentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X artinya nilai Y-nya 0. Sehingga kita substitusikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Kita tuliskan 4X ditambah 2Y, 2 kali 0 sama dengan 8. 4x ditambah 2 kali 0 itu 0, jadi tidak perlu kita tulis, sama dengan 8. Sehingga kita peroleh x-nya adalah 8 dibagi 4. Jadi x-nya adalah 2. Sehingga kita peroleh titik yang kedua adalah koordinatnya 2,0. Nanti kedua titik ini kita hubungkan sehingga terbentuk garis. Langkah kedua, sekarang kita akan menggambar grafik X dikurangi Y sama dengan negatif 1. Seperti langkah nomor 1, kita tentukan dulu titik potongnya dengan sumbu Y. Kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan X dikurangi Y sama dengan negatif 1. Sehingga kita peroleh 0, karena nilai X-nya adalah 0, dikurangi Y sama dengan negatif 1. Negatif Y sama dengan negatif 1. Sehingga nilai Y-nya adalah 1. Titik pertama yang kita peroleh berkoordinat 0,1. Selanjutnya, kita tentukan titik potongnya dengan sumbu X. Berarti kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 ke dalam persamaan X dikurangi Y sama dengan negatif 1. X dikurangi Y-nya adalah 0 sama dengan negatif 1. Sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah negatif 1. Koordinatnya adalah negatif 1,0. Kita tuliskan X-nya negatif 1, Y-nya 0. Sekarang kita gambarkan ke dalam bidang koordinat.
Yang pertama, untuk garis 4x ditambah 2y sama dengan 8, kita masukkan titik pertamanya yang berkoordinat 0,4. 0,4 ini adalah titik potong dengan sumbu y. Yang kedua, kita masukkan koordinat 2,0. Di sini ya, 2,0. Kemudian kita hubungkan. Ini adalah garis dengan persamaan 4x ditambah 2y sama dengan 8. Selanjutnya, kita gambarkan garis x dikurangi y sama dengan negatif 1. Caranya sama, kita masukkan titik-titik yang sudah kita peroleh tadi. Titik yang pertama adalah 0,1. 0,1 berarti titiknya di sini. Selanjutnya, kita masukkan titik yang kedua, negatif 1,0. Titik potong dengan sumbu x-nya. Kemudian kita hubungkan. Ini adalah garis dengan persamaan x dikurangi y sama dengan negatif 1. Di sini kita peroleh titik potong. Di sini nih, titik potong dari garis 4x ditambah 2y sama dengan 8 dan garis x dikurangi y sama dengan negatif 1. Titik potongnya dengan koordinat 1,2. Ini merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear 4x tambah 2y sama dengan 8 dan x dikurangi y sama dengan negatif 1. Jadi dapat kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Untuk mengecek apakah nilai yang kita peroleh itu tepat, kita dapat mensubstitusikannya ke dalam persamaan. Misalnya, kita masukkan ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama, berarti yang ini, 4x ditambah 2y sama dengan 8, kita ganti dengan nilai x-nya adalah 1, dan nilai y-nya adalah 2. 4 dikali 1, 4, ditambah 2 dikali 2, 4 juga. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ternyata memenuhi, berarti dia bernilai benar. Kemudian, kita substitusikan ke persamaan yang kedua. X, 1 kan berarti, dikurangi y, y-nya 2. 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Ternyata dia juga memenuhi. Sehingga penyelesaian yang kita dapat ini adalah penyelesaian yang tepat. Mudah dipahami kan? Sekarang kita lanjutkan ke metode yang kedua. Metode kedua adalah metode eliminasi. Penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi dilakukan dengan menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut. Jika
variabel dalam SPLDV adalah X dan Y, maka untuk mencari nilai X, kita harus mengeliminasi Y terlebih dahulu. Begitu pula sebaliknya. Jadi, kita hilangkan dulu salah satu variabelnya untuk mencari variabel yang lain. Agar lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x tambah 3y sama dengan 16 dan 3x dikurangi y sama dengan 2 menggunakan metode eliminasi. Langkah pertama, kita mencari nilai X dengan mengeliminasi variabel Y-nya dulu. Jadi kita akan mencari nilai X dengan menghilangkan variabel Y-nya dulu. Kita perhatikan kebersamaan. Yang akan kita hilangkan adalah variabel Y. Untuk persamaan pertama, kita peroleh nilai Y-nya adalah 3Y. Untuk persamaan kedua, nilai Y-nya adalah negatif 1Y. Sehingga nilai ini harus kita samakan koefisiennya agar dapat kita eliminasi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengalihkan persamaan tersebut dengan suatu bilangan. Atau kita cari KPK dari dua variabel yang akan kita hilangkan ini. 3 dan 1. KPK-nya kan 3. Jadi kita ubah bentuk pertama itu tetap 3Y. Yang kedua kita ubah ke dalam bentuk negatif 3Y. Sehingga yang atas, persamaan pertama cukup kita kalikan dengan 1. Untuk persamaan kedua, kita kalikan dengan 3. Sehingga kita peroleh, karena dikalikan dengan 1 tidak berubah ya. Kita tuliskan saja 2x ditambah 3y sama dengan 16. Yang kedua, karena kita kalikan 3, jadi masing-masing suku ini kita kalikan dengan 3. 3x dikali 3, hasilnya adalah 9x. Negatif y kita kalikan 3, berarti negatif 3y. Sama dengan 2 kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 6. Agar nilai Y atau variabel Y-nya itu hilang, bentuk pertama itu kan positif 3Y. Bentuk yang kedua negatif 3Y. Sehingga kita dapat menjumlahkannya saja. Kita jumlahkan positif 3Y dengan negatif 3Y kan 0. Jadi nanti mereka akan hilang. 2x ditambah 9x. Ketemunya 11x. Kemudian 16 ditambah 6. Hasilnya adalah 22. Sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah 22 dibagi 11. Hasilnya 2. Langkah berikutnya adalah kita mencari nilai Y dengan mengeliminasi variabel X-nya. Yang akan kita eliminasi adalah variabel X-nya. Untuk persamaan pertama, kita peroleh koefisien variabel X-nya adalah 2. Yang kedua adalah 3. KPK dari 2 dan 3 adalah 6.
Jadi kita ubah semuanya ke dalam bentuk 6X. Bagaimana caranya? Kita kalikan persamaan yang pertama dengan 3. Kita kalikan persamaan kedua dengan 2. Sehingga kita peroleh 2X dikali 3. 2X dikali 3 hasilnya adalah 6X. Ditambah 3Y dikali 3, 9Y. Sama dengan 16 kita kali 3, 48. Persamaan kedua, kita peroleh 3X dikali 2, 6X. Kemudian negatif Y kita kali 2, negatif 2Y. Sama dengan 2 kali 2, 4. Kita perhatikan, yang akan kita eliminasi atau kita hilangkan adalah 6X. Ini ada positif 6X, ada positif 6X. Tanda yang kita gunakan tambah atau kurang? Kalau kita tambah, nanti mereka tidak akan hilang, justru akan menjadi 12X. Berarti kita kurangkan. Jadi kalau mereka tandanya sama, maka tandanya adalah kurang. 6X dikurangi 6X hasilnya 0. 9Y dikurangi negatif 2Y. Hati-hati ya, di sini ada tanda negatif ya, jangan sampai lupa. 9Y dikurangi negatif 2Y, artinya 9Y ditambah 2Y. Hasilnya 11Y. Sama dengan 48 dikurangi 4, hasilnya 44. Sehingga nilai Y-nya adalah 44 dibagi 11. Nilai Y-nya adalah 4. Pada langkah pertama, kita peroleh nilai X-nya adalah 2. Pada langkah kedua, kita peroleh nilai Y-nya adalah 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2,4. Seperti tadi, untuk memastikan apakah jawaban kita benar, kita bisa memasukkannya atau mensubstitusikannya ke dalam persamaan. Kita masukkan ke persamaan pertama. X-nya 2, Y-nya kita ganti 4. 2 kali 2, 4. 4 ditambah 3 kali 4 itu 12. 4 tambah 12 sama dengan 16. Benar ya? Kita masukkan ke persamaan kedua. 3 kali 2, 6. 6 dikurangi Y-nya itu 4. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Tepat sekali. Jadi hasil yang kita peroleh adalah benar. Sekarang kita ke cara yang ketiga. Atau metode yang ketiga untuk menyelesaikan SPLDV. Yaitu metode substitusi. Metode substitusi adalah salah satu metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan contoh berikut ini. Jadi ingat ya, caranya adalah dengan cara mensubstitusikan atau menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lainnya. Contohnya ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 19 dan X ditambah Y sama dengan 8 menggunakan metode substitusi. Kita ubah dulu persamaan yang kedua ini ke dalam bentuk X sama dengan. Jadi kita bisa memperolehnya persamaan kedua ini menjadi X sama dengan
8 positif Y pindah ruas. Jadi negatif Y gitu ya. Jadi kita peroleh nilai X-nya adalah 8 dikurangi Y. Kita substitusikan nilai X sama dengan 8Y ini ke dalam persamaan yang pertama. Perhatikan ya, nilai X-nya adalah 8 dikurangi Y. Jadi kita nanti akan menggantikan nilai X-nya dengan 8 dikurangi Y. Ini persamaannya, 3X tambah 2Y sama dengan 19. X-nya kita ganti dengan 8 dikurangi Y. Ditambah 2Y sama dengan 19. Perhatikan X-nya kita ganti atau kita substitusi dengan 8 dikurangi Y. Sehingga kita peroleh 3 dikali 8, 24. 3 dikali negatif Y, negatif 3Y. Ditambah 2Y sama dengan 19. Kita kumpulkan suku-suku yang sejenis ya. Di sini kita peroleh nilai 24 dikurangi negatif 3Y ditambah 2Y. Berarti 24 negatif Y tambah 2Y itu negatif Y ya. Sama dengan 19. Negatif Y sama dengan 19 dikurangi 24. Negatif Y adalah negatif berapa? Ayo. 19 dikurangi 24. Ya, betul negatif 5. Sehingga kita peroleh nilai Y-nya adalah 5. Langkah berikutnya kita mencari nilai X-nya. Di sini kita punya persamaan bahwa X itu adalah 8 dikurangi Y. Sehingga kita bisa menghitungnya, yaitu 8, Y-nya sudah kita dapat, yaitu 5. Kita peroleh nilai X-nya adalah 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3,5. Seperti biasa, kita cek dahulu ya. Kita cek dulu, kita gantikan misalnya X-nya dengan 3, Y-nya dengan 5. 3 ke persamaan pertama ini, 3 dikali 3, 9 ditambah 2 dikali 5, 10 sama dengan 19. Ternyata pas, memenuhi ya. Kemudian kita cek ke persamaan kedua, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Ternyata juga memenuhi. Jadi hasil yang kita peroleh sudah benar. Selanjutnya, metode yang akan kita gunakan adalah metode gabungan. Gabungan antara metode eliminasi dan substitusi. Jadi metode ini adalah gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Langkah pertamanya, kita mengeliminasi salah satu variabel. Kemudian kalau kita sudah peroleh nilai sebuah variabel, kita substitusikan nilai variabel yang kita peroleh tadi ke dalam persamaan linearnya. Sehingga nanti akan kita peroleh nilai dari kedua variabel. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 4X ditambah 2Y sama dengan 8 dan X dikurangi Y sama dengan negatif 1 menggunakan metode gabungan. Langkah yang kita lakukan pertama adalah kita eliminasi dulu. 4X ditambah 2Y sama dengan 8. X dikurangi Y sama dengan negatif 1. 4X tambah 2Y sama dengan 8. X dikurangi Y sama dengan negatif 1.
kita hilangkan salah satu variabelnya. Di sini saya akan menghilangkan yang variabel y-nya saja. Karena ini sudah 2, berarti yang bawah cukup saya kalikan dengan 2. Yang atas dikalikan dengan 1. Kalikan 1, ini saya kalikan 2, sehingga kita peroleh 4x ditambah 2y sama dengan 8. Yang bawah kita peroleh 2x dikurangi 2y sama dengan negatif 2. Cek lagi ya. 2x, ya betul, karena 2 dikali x, kemudian dikurangi 2y sama dengan negatif 2. Kita operasikan dengan tanda tambah karena akan kita hilangkan positif 2y dengan negatif 2y. Sehingga kita peroleh 6x. Ya, 6x ya. Karena 4x tambah 2x, 6x. Kemudian yang positif 2y dengan negatif 2y itu adalah 0. Jadi nggak perlu kita tulis. Kemudian 8 dengan negatif 2. 8 tambah negatif 2. 6 ya. Sehingga kita peroleh nilai x-nya adalah 6 dibagi 6 sama dengan 1. Langkah berikutnya kita substitusikan. Kita substitusikan ke dalam persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini saya akan mensubstitusikannya ke persamaan 2 saja. Sehingga nilai x-nya kita masukkan, persamaan keduanya kan x dikurangi y sama dengan negatif 1. Saya masukkan nilai x-nya, 1 dikurangi y sama dengan negatif 1. Negatif 1. Kemudian negatif y sama dengan negatif 1. Ini pindah ruas, kurangi 1. Negatif y sama dengan negatif 2. Sehingga kita peroleh nilai y-nya adalah 2. Himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Kita cek lagi seperti biasa. 4 kali 1, 4 ya, ditambah 2 kali 2, 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Betul? Kemudian x-nya kita masukkan ke persamaan kedua. 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Betul juga. Sehingga penyelesaian yang kita peroleh ini memenuhi kedua persamaan. Jadi bernilai benar gitu ya. Bagaimana? Mudah bukan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik, eliminasi, substitusi, dan gabungan? Kalau kalian sudah paham, saya akhiri. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.